Halo Sobat Catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi saya memberikan teori bagi pemula. Dan di sini kita akan membahas Bishop Opening atau pembukaan gajah dan juga jebakan di dalamnya. Dan dari database menunjukkan bahwa 12.000 lebih orang terjebak jatuh dalam jebakan ini. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah, pembukaan bishop atau pembukaan gajah dimulai E4, E5 dan gajah ke C4. Kita langsung menekan pion lemah F7 ya. Dan untuk part pertama ini kita akan bahas dengan kuda ke C6 ya. Untuk part kedua saya usahakan nantinya membahas dengan kuda ke F6. Oke, di sini kuda ke C6, kuda ke C3 dari kita dan gajah ke C5. Dan inilah awal mula jebakan kita dimulai dengan langkah utama harus diingat menteri gigi 4. Lihat teman-teman, mengancam terhadap pion, juga manuver kuda ke depan, mengancam pion memforking. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Apabila kuda ke F6 mengancam menteri kita, maka jelas menteri memukul pion mengancam benteng. Dan tidak mungkin benteng gigi 8 dengan harapan juga mengancam pion kita. Karena apa? Menteri memukul pion F7 skakmat ya. Oke, dan di posisi ini langkah dari database menunjukkan respon dari hitam yang cukup banyak ialah dengan menteri ke F6 melindungi pion, juga mengancam skak di pion lemah F2. Tetapi tenang teman-teman, karena menteri kita sudah berangkat, maka peta D1 bisa menjadi pelarian. Ini yang harus kita ingat. Maka kita dapat melanjutkan dengan kuda ke D5 teman-teman. Oke, tentunya kita mengancam menteri, juga mengancam pion memforking raja nantinya dan benteng. Menteri memukul pion kita skak, maka raja ke D1. Nah, lihat teman-teman, bahwa raja kita ini cukup aman. Lihat, bahwa petak ini dikontrol oleh gajah, ini dikontrol oleh menteri, dikontrol pion, sehingga tidak ada untuk melakukan skak lebih lanjut. Dan sekarang bagaimana hitam untuk merespon langkah kita selanjutnya? Oke. Dan juga memforking ke depan. Kita akan bahas satu persatu dan saya akan memberikan 3 jawaban yang cukup sering digunakan oleh para pemain catur menurut database. Yang pertama kuda ke F6. Oke. Yang kedua ke D6. Dan yang ketiga raja ke F8 mensupport pion. Dan yang pertama kita akan membahas dengan kuda ke F6. Jika hal ini terjadi, maka menteri memukul pion, mengancam benteng. Dan di sini bisa dibuat juga suatu jebakan, bisa kita terjebak teman-teman. Di sini kuda dapat memukul kuda. Dan apabila kita menteri langsung memukul benteng skak, raja ke E7, apa yang harus kita lakukan di sini bahwa kuda terancam ya. Dan jika ada yang berpikir dengan gajah memukul kuda, maka jelas ini suatu kesalahan. Karena apa? Kita harus ingat bahwa gajah ini mengontrol petak penting F1 karena menteri ke F1 skakmat ya. Skakmat teman-teman. Sehingga, dan apabila juga di posisi ini pion yang menerima, maka jelas menteri memukul pion juga mengancam benteng ke depan, juga mengancam kuda, juga disupport oleh gajah ke depan. Oleh karena itulah pilihan terbaik dari kita ialah dengan menteri gigi 8 kembali melindungi pion kita. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Kuda ke F6 kembali mencoba mengancam menteri kita, jelas ini sudah menutup sehingga kita dapat menteri memukul pion. Skak, raja ke D8 dan kuda ke H3 simple mengancam menteri. Lalu setelah menteri ke depan menyelamatkan diri, kita membawa benteng aktif. Oke teman-teman. Dan satu lagi, apabila di dalam posisi seperti ini kuda ke B6 mencoba juga kembali mengancam gajah kita, di sini kuda tetap ke H3 mengancam menteri ke F6 dan benteng ke F1. Dan kita lihat cukup banyak tekanan ke depan terhadap pion lemah F7. Cukup jelas ya. Dan coba kita lihat variasi yang kedua. Variasi yang kedua di posisi ini ialah dengan pion ke D6 membuka gajah mengancam menteri kita.
Maka jawaban kita tetap dengan Menteri memukul pion G7 mengancam benteng. Gajah G6 dilanjutkan, dan ini juga kita cukup hati-hati teman-teman. Karena apabila kita langsung semangat Menteri memukul benteng, maka gajah gigi 4 skak. Lihat, di sini cukup penting teman-teman. Dan memang bisa kuda menutup, tetapi ke depan kuda akan aktif. Di sini bahwa kuda sedang dipin, Menteri mengancam pion atau bisa dengan roka dipanjang ke depan, dan di sini bisa dapat menjebak Menteri kita ke depan. Jadi harus hati-hati. Dan apabila juga di posisi ini dilanjutkan dengan kuda memukul pion skak, maka tentu raja ke D7. Dan apabila kita atau Anda di posisi langsung bersemangat memukul benteng ini, maka jelas ini fatal. Karena apa? Gajah memukul gajah, teman-teman. Lihat, di sini ancaman skakmat ke depan, kuda dapat juga membantu. Jadi harus cukup hati-hati. Sehingga saran saya dan memang langkah terbaik di posisi ini adalah dengan memukul gajah, teman-teman. Karena apa? Pion juga tidak bisa memukul kuda karena sedang dipin. Dan apabila diaktifkan kuda tentunya menghubungkan benteng, maka kuda dapat ke H3 seperti sebelumnya. Setelah Menteri berpindah, kita mengaktifkan benteng. Oke ya? Dan kita kembali ke opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga ialah dengan raja ke D1. Dan dari database menunjukkan dan juga ditunjukkan oleh komputer bahwa langkah ini, pilihan ini lebih baik. Oke? Dan kita dapat melanjutkan dengan kuda ke H3 teman-teman. Mengancam Menteri. Dan kemana Menteri melangkah kita lihat. Di sini dikontrol oleh benteng juga. Menteri mengontrol semua dengo dan ini juga mengontrol pion ini. Ini dikontrol oleh kuda. Pion. Kuda. Kemana Menteri melangkah? Ini dikontrol pion. Satu-satunya ialah dengan ke D4 bukan? Dan kita dapat melanjutkan pertama D3 teman-teman. Ini cukup penting karena apa? Kita lihat di sini Menteri terisolasi, sehingga ke depan langkah kita selanjutnya dapat menjebak Menteri. Oke, kuda ke F6 dilanjutkan mencoba mengancam kembali Menteri kita, maka kuda memukul kuda. Pion memukul kembali, ada gajah ke H6 skak. Raja berpindah ke I8 dan Menteri ke G7. Lihat teman-teman, mengancam benteng, mengancam pion, dan cukup banyak ancaman. Juga mengancam skak ke depan, sehingga benteng ke F8. Di sini juga memang disupport oleh gajah dan kita baru C3. Menteri ke D6 dan benteng ke F1. Lihat teman-teman, cukup banyak tekanan yang bisa kita lakukan. Dan di posisi ini jelas bahwa putih signifikan lebih baik. Bagaimana teman-teman ide penerapan pembukaan bishop opening kali ini? Dan tetap nantikan pada episode yang kedua. Dan kita coba mengulas secara menarik ke depan. Oke teman-teman, jadi intinya jebakan ini terjadi, kita kembali sebentar, yaitu dimulai dengan E4, E5, dan gajah ke C4 ya. Dan pada episode kedua nantinya kita akan membahas dengan balasan hitam, kuda ke F6, di sini kuda ke C6 tadinya, kuda ke C3, gajah ke C5, dan Menteri ke G4. Dari sinilah semuanya berawal. Baiklah teman-teman, demikianlah bagaimana cara menang cepat dan juga menerapkan jebakan ini. Karena apa? Dari database cukup banyak yang jatuh ke dalam jebakan ini. Silahkan praktekkan ke dalam permainan Anda dan tuliskan di kolom komentar bagaimana jebakan ini atau pembukaan ini berhasil bagi Anda. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, mari support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar apa yang harus kita buat lagi selanjutnya. Dan tentunya kami juga sangat mengharapkan dukungan dari Anda. Link donasi ada di deskripsi. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.